Gaur. Oke. Aduh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami salah, nggak pakai tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai identifikasi terhadap perusahaan Marsline Indonesia. Oke, sebelum memulai presentasi, mari izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Kevin Anatamarga dengan NRP 5031 221 030. Kemudian rekan saya. Nama saya Muhammad Ilham Alfatrin Firmansyah dengan NRP 5031221113. Saya Arjanda Beta Pramesta dengan NRP 5031221117. Saya Raka Raditya, NRP 503-122-1135. Oke, jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa poin. Poin pertama itu ada logo dan makna logo perusahaan. Kemudian yang kedua ada sejarah perusahaan. Yang ketiga ada karyawan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah bidang apa perusahaan tersebut bergerak. Kemudian yang kelima ada divisi yang ada di perusahaan Marsline. Kemudian yang keenam ada anak perusahaan dan juga kantornya di mana saja, serta yang terakhir ada stakeholders dari perusahaan. Next. Jadi Marsline Indonesia bergerak di bidang pengapalan peti kemas internasional. Mereka berasal dari Denmark dan merupakan anak usaha terbesar dari Mars Group. Marsline Indonesia merupakan perusahaan perkapalan peti kemas terbesar di dunia, baik dari sisi total jumlah kapal maupun total kapasitas muatannya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang makna logo dari perusahaan Mars. Jadi, awal mula logo dari Mars ini, sejarahnya, PM Moller yang merupakan pendiri perusahaan ini, itu adalah seorang Kristen yang sangat religius. Lah, beliau ini kemudian memasang sebuah spanduk biru dengan bintang putih berujung 7 di kedua sisi cerobong asap hitam di kapal Op Laura ketika istrinya sembuh dari sakit. Nah, si PM Moller ini itu menjelaskan dalam sebuah surat yang ia tuliskan pada bulan Oktober, jika bintang kecil di cerobong asap itu adalah kenangan malam ketika PM Moller ini berdoa untuk istrinya dan meminta sebuah tanda. Jika sebuah bintang akan muncul di langit yang kelabu dan berawan, itu berarti bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa Moller. Nah, sampai sekarang bintang tersebut itu masih dijadikan sebagai lambang dari grup Mars. Karyawan Merck saat ini memperkerjakan sekitar 31.600 orang, yakni 7.000 orang awak kapal dan 24.600 orang petugas pemroses berdasarkan data pada tahun 2018. Dan rata-rata penghasilan karyawannya adalah sebesar 20.500.000 per bulan dengan gaji minimum 16 juta berdasarkan data tahun 2022. Selanjutnya, divisi perusahaan. Pada bulan September tahun 2016, Mars Group mengumumkan bahwa mereka akan membagi semua bisnisnya ke dalam 2 divisi, yakni transportasi dan logistik serta energi. Anak perusahaan Marsline. Yang pertama ada Hamburg Süd, didirikan pada tahun 1871. Hamburg Süd awalnya merupakan bagian dari grup Oetker, tetapi dijual ke Maersk Group pada tahun 2017. Di Indonesia, Hamburg Süd terdapat di beberapa kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Yang kedua ada Safmarine. Safmarine, kependekan dari South African Marine Container Lines, NV, adalah entitas pelayaran internasional Afrika Selatan yang sekarang dimiliki oleh perusahaan induknya Maersk Line. Di wilayah Indonesia, Safmarine berkantor di Jakarta. Dan kedua perusahaan tersebut masih berstatus private company atau tidak listing sahamnya.
Kemudian tujuan perusahaan. Mulanya Mars adalah perusahaan pengiriman dengan nama Daimler-Kabel-Spanberg yang didirikan oleh Kapten Peter Mars Moller dan anaknya Arnold Peter Moller di Spanberg, Denmark tahun 1904. Kapal pertama mereka adalah berjenis Quark. Mollers membeli kapal pertama mereka, kapal uap bekas dengan kapasitas bobot mati 2.200 ton. Kapal ini diberi nama Spanberg dan juga memakai bintang berujung 7. Sekarang dicat dengan latar belakang biru yang akan tetap menjadi bagian integral dari logo Mars. Sang anak, A.P. Moller, pada tahun 1912 mendirikan perusahaan kapal uapnya sendiri. Pada gilirannya, Mars Moller dan anaknya berjalan bersama dalam industri kapal. Selanjutnya, A.P. Moller lah yang menjalankan bisnis keluarga tersebut. Sejumlah divisi dimainkan perusahaan miliknya meliputi industrial, retail, transportasi, udara, dan IT. A.P. Moller secara resmi mengadopsi nama Mars untuk operasi pengirimannya pada tahun 1928. Ketika meluncurkan layanan kapal penumpang dan logo baru yang beroperasi antara Amerika Serikat dan Asia, nama Mars adalah nama gadis Ibu Peter Moller. Dan itu sendiri diperkirakan berasal dari kata Denmark, Mars, yang berarti rawa. Jadi Mars Line mempunyai 5 stakeholder. Yang pertama adalah customer. Ekspektasi Mars Line adalah permintaan akan solusi yang memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan emisi nol bersih dalam rantai pasokan mereka. Yang kedua adalah employee. Ekspektasi Mars Line adalah menginginkan pekerjaan, memberi makna dan mendapat perlakuan dan upah yang adil, rasa memiliki untuk semua, dan kesempatan berkembang yang baik. Yang ketiga adalah investor. Ekspektasi mereka adalah permintaan untuk strategi dan rencana yang mengurangi resiko saat ini dan masa depan untuk model bisnis. Fokus yang kuat pada perubahan iklim termasuk resiko dan peluang. Pekerjaan memberi makna dan mendapat perlakuan dan upah yang adil, rasa memiliki untuk semua, dan kesempatan berkembang yang baik. Yang keempat ada civil societies. Ekspektasi mereka adalah menginginkan ambisi dan akuntabilitas tingkat tinggi pada semua masalah terkait keberlanjutan di mana Marx dianggap berdampak dan pada masyarakat atau lingkungan. Dan yang kelima adalah authorities. Ekspektasi Marx Line adalah menuntut kepatuhan terhadap peraturan yang ada tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab dan kolaborasi dalam transformasi ke nol bersih. Oke, sepertinya itu saja penjelasan kami terkait perusahaan Mars Line. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.